Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alhamdulillah, NIM 19060464159 dari kelas 2019D. Pada kesempatan kali ini saya akan praktek masas pada otot bagian tungkai belakang, tungkai depan, punggung, perut, dan dada. Di sini saya juga menyiapkan sarana dan prasarana untuk praktek masas. Yang pertama ada bantal. Bantal ini berfungsi sebagai alat penyangga kepala. Kemudian ada guling. Guling ini berfungsi sebagai alat penyangga bagian tubuh yang akan dimasas. Kemudian ada pelicin. Pelicin ini berfungsi sebagai alat untuk memperlancar manipulasi masas. Kemudian ada dua handuk. Handuk yang pertama saya gunakan sebagai alat pengusap pelicin setelah melakukan masas. Kemudian ada handuk yang kedua berfungsi sebagai alat untuk menutupi bagian tubuh yang tidak dimasas atau tidak terkena manipulasi. Dan yang terakhir ada kain. Kain ini berfungsi sebagai alat penutup kasur atau matras sehingga tidak terkena tumpahan pelicin. Baik, yang pertama saya akan melakukan praktek masas pada otot tungkai bagian belakang, yaitu paha bagian belakang. Di sini terdapat 4 gerakan manipulasi. Yang pertama saya akan melakukan eflorase. Pertama, tuangkan pelicin secukupnya pada telapak tangan. Kemudian ratakan pada bagian yang akan dimanipulasi atau akan masas. Kemudian gerakan manipulasi yang pertama yaitu eflorase, menggosok dengan cara tangan kanan di depan kemudian didorong oleh tangan kiri dari belakang seperti ini. Dilakukan 7 kali. Kemudian gerakan yang kedua yaitu petrisase. Petrisase dilakukan dengan cara tangan kiri menjepit seperti ini, kemudian tangan kanan digunakan untuk menekan seperti ini. Tujuh kali. Setelah petrisase, gerakan manipulasi selanjutnya yaitu walken. Walken adalah menggosok secara melintang dengan cara letakkan kedua telapak tangan di bagian yang akan dimanipulasi, kemudian tangan kanan bergerak ke belakang dan tangan kiri bergerak ke depan seperti ini, melintang. Dilakukan 7 kali juga. Setelah walken, gerakan manipulasi selanjutnya yaitu shaking. Cara melakukan shaking yaitu dengan cara menggoncang bagian otot yang akan dimasas. Di sini saya akan menggoncang dengan satu tangan seperti ini. Kalau dirasa menggunakan satu tangan kurang kuat, bisa menggunakan 2 tangan seperti ini. Setelah gerakan manipulasi shaking, gerakan manipulasi yang terakhir yaitu eflorase kembali, yaitu dengan cara tangan kanan didorong dengan tangan kiri menggosok seperti ini 7 kali.
Setelah memberikan manipulasi pada otot tungkai bagian paha, langkah yang terakhir yaitu mengusap pelicin sebelum berpindah ke otot gastrus atau betis, yaitu dengan cara tutupi seluruh telapak tangan dengan handuk seperti ini, kemudian jepit dari bawah. Usahakan seluruh telapak tangan tertutup oleh handuk, kemudian usapkan pada area yang terkena pelicin tadi. Selanjutnya kita berpindah ke bawah pada bagian betis. Sama halnya seperti pada bagian paha tadi, yang pertama yaitu kita tuangkan minyak pelicin secukupnya. Ratakan pada area yang akan diberi manipulasi. Kemudian gerakan manipulasi yang pertama yaitu effleurase. Sama halnya dengan bagian paha tadi, yaitu dengan cara mendorong tangan kanan berada di depan dan didorong oleh tangan kiri seperti ini. Tujuh kali. Gerakan manipulasi selanjutnya yaitu petrisase. Cara melakukannya yaitu dengan cara tangan kiri menjepit dan tangan kanan menekan seperti ini. Dilakukan 7 kali juga. Setelah petrisase yaitu gerakan Walken, menggosok secara melintang dengan cara tangan kanan ditarik ke belakang dan tangan kiri maju ke depan seperti ini. 7 kali. Usahakan seluruh bagian telapak tangan terkena pada area yang diberi manipulasi sehingga pasien tidak merasakan geli. Setelah Walken, selanjutnya yaitu gerakan manipulasi shaking. Shaking pada betis yaitu dengan cara mengangkat, kemudian tangan kiri memegang pergelangan kaki, kemudian tangan kanan menggoncang seperti ini. Gerakan manipulasi selanjutnya yaitu effleurase kembali. Seperti tadi, yaitu dengan cara tangan kanan didorong ke depan kiri. Setelah melakukan seluruh gerakan manipulasi, langkah selanjutnya yaitu dengan mengusap licin pada bagian yang telah dimanipulasi tadi. Seperti tadi, menutupi seluruh telapak tangan dengan handuk, kemudian kita usapkan pada area yang terkena licin. Selanjutnya kita akan melakukan manipulasi pada telapak kaki. Pada pergelangan telapak kaki ini terdapat 3 gerakan manipulasi. Yang pertama yaitu effleurase, yang kedua
shaking, dan yang terakhir yaitu kembali ke eflorase lagi. Seperti halnya pada paha dan betis tadi, yang pertama yaitu tuangkan pelicin secukupnya. Ratakan pada telapak kaki yang akan diberi manipulasi. Kemudian yang pertama yaitu eflorase. Pada telapak kaki, cara eflorase berbeda dengan paha dan betis tadi, yaitu untuk telapak kaki yaitu dengan cara kaki kanan, tangan kiri memegang pergelangan kaki seperti ini, kemudian tangan kanan menggosok bagian telapak kaki seperti ini. Sekali. Dengan manipulasi selanjutnya yaitu petrisase. Untuk petrisase kali ini saya akan menggunakan alat bantu handuk agar tidak licin saat memijat atau saat petrisase seperti ini. Dikarenakan petrisase tadi menggunakan alat bantu handuk sehingga licin sudah mengering terkena handuk tadi, boleh kita beri pelicin lagi untuk mempermudah manipulasi selanjutnya. Manipulasi selanjutnya yaitu shaking. Cara shaking pada telapak kaki juga berbeda dengan paha dan betis tadi, yaitu dengan cara tangan kiri memegang pergelangan kaki seperti ini dan tangan kanan menggoncang dari atas seperti ini. Setelah shaking, eflorase kembali seperti tadi, yaitu tangan kiri memegang pergelangan kaki dan tangan kanan menggosok seperti ini. Kembali. Setelah manipulasi semua sudah dilakukan, langkah terakhir yaitu dengan mengusap licin dengan menggunakan handuk seperti tadi, dengan menutupi telapak kaki, telapak tangan dengan menggunakan handuk, kemudian usapkan atau makan pada area telapak kaki yang terkena licin. Untuk manipulasi tungkai belakang sebelah kanan, gerakan manipulasinya sama halnya pada tungkai bagian belakang sebelah kiri tadi. Baik, selanjutnya kita akan melakukan manipulasi pada bagian punggung. Gerakan manipulasi yang pertama, baik, kita akan melakukan manipulasi pada bagian punggung. Yang pertama yaitu tuangkan pelicin secukupnya pada telapak tangan, kemudian ratakan pada bagian punggung yang akan dimanipulasi. Untuk gerakan manipulasi yang pertama pada bagian punggung yaitu eflorase. Perlu diperhatikan dalam melakukan manipulasi pada punggung yaitu untuk menghindari tulang bagian belakang ini. Jadi untuk cara eflorase pada bagian punggung yaitu dengan cara seperti ini, kedua tangan di antara tulang belakang. Oke, kita gosokkan ke atas, diberi dorongan seperti ini, dilakukan 7 kali. Baik, kita anggap sudah 7 kali. Kemudian untuk manipulasi yang selanjutnya yaitu friction. Bagaimana cara melakukan friction? Yaitu
kedua ibu jari seperti ini. Dari bawah bergerak ke atas, belokkan secara 7 kali. Baik, kita anggap sudah 7 kali. Untuk manipulasi yang selanjutnya yaitu walken. Untuk walken pada punggung sama hanya pada paha dan betis tadi, yaitu dengan cara menggosok melintang seperti ini. Kita lakukan 7 kali. Baik, kita anggap sudah 7 kali. Untuk manipulasi yang selanjutnya yaitu tapu teman. Untuk tapu teman punggung ini terdapat 2 macam, yaitu yang pertama dengan seperti ini, dan yang kedua yaitu seperti mencincang, seperti ini. Kali ini saya akan menggunakan teknik mencincang pada tapu teman punggung kali ini, seperti ini. Baik, kita anggap sudah 7 kali. Kemudian manipulasi yang selanjutnya yaitu shaking. Cara shaking pada punggung seperti ini. Kita goncangkan seperti ini 7 kali. Kita anggap sudah 7 kali. Untuk gerakan manipulasi selanjutnya yaitu skin rolling. Bagaimana caranya skin rolling? Yaitu dengan cara memainkan jari-jari tangan seperti ini. Kemudian diikuti jari telunjuk berjalan dari bawah ke depan, ke atas maksudnya. Seperti ini. Menjepit, kemudian jari tengah berjalan ke atas seperti ini. 7 kali. Kita anggap sudah 7 kali. Dan untuk manipulasi yang terakhir yaitu eflorasi kembali di antara tulang punggung ke belakang. Kita dorong ke atas seperti ini 7 kali. Baik, kita anggap sudah 7 kali. Setelah semua manipulasi dilakukan, langkah yang terakhir yaitu mengusap pelicin. Cara mengusap pelicin sama dengan bagian paha dan betis, yaitu dengan cara menutupi seluruh telapak tangan dengan handuk, kemudian dijepit dari bawah seperti ini, memastikan seluruh telapak tangan sudah tertutup di handuk. Kemudian usap pada seluruh punggung yang terkena pelicin tadi. Selanjutnya saya akan melakukan manipulasi pada bagian pantat. Untuk bagian pantat sendiri, manipulasi yang pertama yaitu effloration. Effloration pada bagian pantat ini berbeda dengan effloration pada punggung, paha, dan betis. Untuk cara effloration pada bagian pantat seperti ini. Delapan kali. Baik, kita anggap sudah 8 kali. Kemudian untuk gerakan manipulasi yang kedua yaitu friction. Untuk friction sendiri caranya yaitu dengan memainkan jari-jari seperti ini. Baik, cukup. Kemudian untuk gerakan manipulasi selanjutnya yaitu walken.
Untuk walken pada bagian pantat sama halnya pada walken pada bagian punggung, paha dan betis. Sama seperti ini. Menggosok secara melintang 8 kali. Kita anggap sudah 8 kali. Kemudian gerakan manipulasi selanjutnya yaitu tapu teman. Tapu teman seperti ini. Delapan kali. Baik, kita anggap sudah 8 kali. Kemudian manipulasi yang terakhir yaitu eksplorasi kembali. Baik, sekarang kita akan melakukan manipulasi pada tungkai bagian depan. Yang pertama saya akan melakukan manipulasi pada otot bagian paha bagian depan. Gerakan manipulasinya ada 4, yaitu yang pertama infiltrase, petrisase, walken, shaking, dan kembali pada eksplorasi lagi. Yang pertama yaitu dengan menuangkan licin secukupnya pada telapak tangan, kemudian ratakan pada bagian yang akan diberi manipulasi atau yang akan dimasas. Gerakan manipulasi yang pertama yaitu eksplorasi, itu menggosok ini 7 kali. Baik, kita anggap sudah 7 kali. Kemudian gerakan selanjutnya yaitu petrisase. Dengan cara seperti ini, tangan kiri menjepit, tangan kanan menekan. Ini. Kali. Kita anggap sudah 7 kali. Kemudian gerakan manipulasi selanjutnya yaitu walken, menggosok secara melintang 7 kali. Kita anggap sudah 7 kali. Kemudian shaking, gerakan manipulasi shaking. Cara shaking pada paha atau tungkai bagian depan itu dengan cara menekuk sedikit lutut ditekuk sedikit seperti ini. Kemudian kita goncang dari depan seperti ini. Apabila atlet yang mempunyai paha besar, kita bisa menggunakan 2 tangan agar goncangannya maksimal seperti ini. Baik, gerakan manipulasi selanjutnya yaitu eksplorasi kembali. Setelah semua manipulasi pada paha bagian depan sudah dilakukan, langkah terakhir yaitu dengan mengusap atau mengelap pelicin dengan cara menutupi seluruh telapak tangan dengan handuk seperti ini, jepit dari bawah, dan usapkan pada area paha depan yang terkena pelicin tadi. Setelah itu kita turun pada tungkai bagian depan, yaitu pada betis. Perlu diperhatikan dalam melakukan manipulasi pada betis bagian depan ini untuk tidak mengenai tulang kering, karena apabila terlalu keras menekan tulang kering akan menyebabkan pasien merasakan kesakitan. Jadi perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu kita tuangkan
pelicin secukupnya pada telapak tangan. Kita ratakan. Gerakan manipulasi yang pertama yaitu effleurase. Dengan cara seperti ini kita menghindari tulang kering. Kali. Baik, kita anggap sudah 7 kali. Kemudian manipulasi yang selanjutnya yaitu etrisase. Etrisase dengan cara menjepit, tangan kiri menjepit dan tangan kanan menekan seperti ini 7 kali. Kita anggap sudah 7 kali. Kemudian walken. Menggosok melintang seperti ini. Kita anggap sudah 7 kali. Kemudian shaking. Cara shaking pada tungkai bagian depan, pada bagian kecil ini seperti ini. Kita kencangkan. Dikarenakan betis pasien kecil, jadi cukup dengan menggunakan satu tangan saja. Kemudian manipulasi yang terakhir yaitu effleurase kembali. Ingat, perhatikan, hindari tulang kering karena akan menyakiti pasien. Kita anggap sudah 7 kali. Langkah yang terakhir yaitu dengan mengelap pelicin dengan cara menutupi seluruh telapak tangan dengan handuk. Kita jepit untuk memastikan telapak tangan sudah tertutupi semua dan kita usapkan pada area yang terkena pelicin tadi. Untuk manipulasi tungkai bagian depan kaki kanan, gerakan manipulasinya sama halnya pada tungkai bagian depan kaki kiri. Baik, selanjutnya kita akan melakukan manipulasi pada bagian dada dan perut. Untuk bagian dada, manipulasinya yaitu yang pertama effleurase, yang kedua walken, dan yang ketiga shaking, dan yang terakhir effleurase kembali. Pertama, seperti biasa kita tuangkan pelicin secukupnya pada telapak tangan. Ratakan pada dada yang ingin dimasas. Untuk effleurase pada bagian dada perlu diperhatikan untuk tidak mengenai bagian tengah-tengah dada. Jadi kedua tangan di antara bagian tengah dada seperti ini, kemudian gosokkan ke atas seperti ini. Dilakukan 7-8 kali pengulangan. Kemudian untuk gerakan manipulasi selanjutnya yaitu walken. Untuk walken pada bagian dada sama halnya walken pada bagian paha dan betis, yaitu dengan menggosok melintang seperti ini. Lakukan 7-8 kali pengulangan. Baik. Gerakan manipulasi selanjutnya yaitu shaking. Cara melakukan shaking pada bagian dada berbeda dengan shaking pada bagian paha dan betis, yaitu dengan cara meletakkan telapak tangan di antara dada seperti ini, kemudian goncangkan seperti ini. Usahakan seluruh bagian tangan
atau telapak tangan ini menempel pada pasien agar pasien tidak merasakan kegelian. Baik, cukup. Manipulasi yang terakhir yaitu eflorase. Samanya pada eflorase yang pertama yaitu menggosok dari bawah ke atas seperti ini. Lakukan 7-8 kali pengulangan. Baik, setelah melakukan manipulasi pada bagian dada, selanjutnya kita akan melakukan manipulasi pada bagian perut. Jangan lupa, pertama kita tuangkan minyak secukupnya atau tangan, kemudian ratakan pada bagian perut yang akan dimasas. Untuk eflorase pada bagian perut, cara eflorasinya dengan cara seperti ini. Tangan kiri kemudian ditindih dengan tangan kanan seperti ini. Kemudian perkenaannya seperti ini. Putarannya dari kiri ke bawah, ke atas, 7-8 kali pengulangan. Baik, kita anggap sudah 7-8 kali pengulangan. Kemudian gerakan manipulasi yang selanjutnya yaitu walken. Untuk walken sama dengan menggosok melintang seperti ini. Sampai 8 kali pengulangan. Setelah walken, kita akan melakukan manipulasi vibration. Manipulasi vibration ini manipulasi baru. Kita seperti shaking, tapi seperti ini. Kita letakkan telapak tangan kita di atas perut pasien dan kita akan seperti ini. Baik. Cukup. Kemudian untuk manipulasi selanjutnya yaitu racking. Untuk racking hampir sama dengan vibration, cuma diberi tambahan gerakan seperti jubitan seperti ini. Usahakan kuku pada measure sudah terpotong sehingga tidak menyakiti pasien. 7-8 kali pengulangan. Baik, kita anggap cukup. Kemudian eflorasi kembali. Seperti halnya eflorasi yang pertama tadi, yaitu tangan kanan menindih tangan kiri seperti ini. Kemudian lakukan gerakan menggosok memutar seperti ini. 7-8 kali pengulangan. Baik, kita anggap sudah 7-8 kali pengulangan. Langkah yang terakhir yaitu mengusap pelicin dari anggota tubuh yang telah dimasas, yaitu dada dan perut, yaitu dengan menutupi seluruh area telapak tangan dengan menggunakan handuk. Usahakan seluruh telapak tangan sudah tertutupi dengan handuk, kemudian usapkan atau lapkan pada bagian yang terkena pelicin tadi. Sekian video praktek massage dari saya. Mohon maaf.